Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Berikut tata cara supaya praktik kinerja kita menjadi 75%. Seperti biasa, Bapak Ibu bisa membuka terlebih dahulu ruang GTK, lalu pilih pengelolaan kinerja. Setelah itu, pilih sebagai pegawai. Nanti kalau sudah nampak di sini 50%, Bapak Ibu langsung ke cek praktik kinerja. Nah, di sini nanti Bapak Ibu silakan isi dokumen yang poin ketiga ini. Nah, di sini kalau sudah ada dilakukan dan efektif, scroll ke bawah. Bapak Ibu silakan klik lanjut. Nah, di sini ada formulir yang harus kita isi. Nah, ini contoh dari saya, boleh Bapak Ibu isi sesuai dengan contoh yang saya berikan, boleh juga eh, sesuai dengan pendapat Bapak Ibu atau sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu selama mengajar di dalam kelas. Nah, pertanyaan pertama, karena poin kita adalah ekspektasi pada peserta didik, jadi refleksi Anda tentang praktik kinerja Anda selama observasi praktik kinerja itu adalah jawabannya. eh di sini saya mengisi dari da- dari eh, 31 siswa peserta didik aja lah ya, peserta didik di kelas yang saya ampuh. Ada beberapa dari 31 peserta didik di kelas yang saya lakukan observasi yang saya ada beberapa peserta didik yang belum bisa menceritakan apa cita-cita mereka di masa depan. Bahkan ada yang menjawab tidak tahu. Hal ini disebabkan karena saya sering menyebutkan potensi peserta didik yang terlihat menonjol saja. Peserta didik yang kurang peserta didik yang kurang menonjol kadang terabaikan. Maka kedepannya saya akan lebih mengkomunikasikan harapan positif terhadap semua peserta didik secara setara dan tanpa diskriminasi. Oke, itu jawaban dari bagaimana refleksi Anda tentang praktik kinerja Anda selama observasi praktik kinerja. Setelah itu, kalau sudah selesai, kita lanjut ke bawah. Ini saya bacakan lagi. Karena di sini saya observasinya di kelas 12 Merdeka 5. Jadi di sini itu pesertanya 31 peserta didik.
dari 31 peserta didik di kelas yang saya observasi, ada beberapa peserta didik yang belum bisa menceritakan apa cita-cita mereka di masa depan. Bahkan ada yang menjawab tidak tahu. Hal ini disebabkan karena saya merasa sering menyebutkan potensi peserta didik yang terlihat menonjol saja. Yang sedangkan eh, se- sedangkan peserta didik yang kurang menonjol kadang terabaikan. Maka kedepannya saya akan lebih mengkomunikasikan harapan positif terhadap semua peserta didik secara setara dan tanpa diskriminasi. Nah, kalau sudah selesai, Bapak Ibu bisa langsung scroll ke bawah. Di sini ada beberapa isian yang harus kita isi kembali. Nah, apa isian yang pertama, apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda? Nah, di sini saya mengisi tujuan tindak lanjut yang saya lakukan adalah untuk menumbuhkan kepercayaan diri dari peserta didik sehingga setiap peserta didik memiliki ekspektasi dan cita-cita sesuai dengan karakteristik latar belakang peserta didik. Nah, jawabannya apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda? Itu adalah tujuan tindak lanjut yang saya lakukan adalah untuk menumbuhkan kepercayaan diri peserta didik sehingga setiap peserta didik memiliki ekspektasi dan cita-cita sesuai dengan karakteristik latar belakang peserta didik. Isian yang selanjutnya, apa upaya-upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut? Nah, di sini jawaban yang pertama itu adalah mendiskusikan dengan teman sejawat terkait langkah-langkah meningkatkan kepercayaan diri peserta didik. Yang kedua, itu adalah mengadakan pelatihan speaking untuk peserta didik yang kurang percaya diri agar mampu berbicara di depan umum. Upaya-upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut adalah yang pertama, mendiskusikan dengan teman sejawat terkait langkah-langkah meningkatkan kepercayaan diri peserta didik. Yang kedua, mengadakan pelatihan speaking untuk peserta didik yang kurang percaya diri agar mampu berbicara di depan umum. Oke, yang selanjutnya, kapan Anda melakukan aksi tindak lanjut? Nah, ini bisa kita isi bulan yang kita sarankan untuk melakukan aksi tindak lanjut. Karena ini sudah mulai bulan Juli, jadi bisa kita bikin, sudah berjalan mau Agustus, boleh kita bikin di bulan Agustus atau sampai November gitu ya Bapak Ibu ya. Atau jangan November, di bulan Agustus sampai September. Tanggal 18.
Selanjutnya, apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut ini? Itu adalah saya mengisi sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar atau mana ya penyediaan? Oke, nah, ini ya, sumber daya sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar atau praktek. Selanjutnya, apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda? Ini lebih baik kita pilih rasa aman. Kalau menurut saya kita ambil ke yang ini. Rasa aman dan nyaman peserta didik dalam proses pembelajaran karena kita ekspektasi pada peserta didik ya Bapak Ibu. Oke, ini coba kita lihat modul 1. Modul mengenal diri sendiri. Itu layanan. Oke. Ya, kita pilih salah satu aja. Oke, selanjutnya, maksudnya apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut. Hmm, Gimana? Oke, oke. Sumber daya untuk melakukan kegiatan. Oke. Nah, kalau sudah sampai di situ, Bapak Ibu boleh klik kumpulkan, boleh klik simpan draft. Nah, di sini saya ambil simpan draft terlebih dahulu. Nanti boleh Bapak Ibu kumpulkan. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.